adik-adik, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Kali ini kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI lagi untuk kelas 5 dan kelas 6 SD hari Rabu 13 Januari 2021. Seperti biasanya, yang belum subscribe, tolong dong di subscribe dan ditekan tombol loncengnya agar adik-adik tidak ketinggalan video-video dari kakak berikutnya. Dan dengan subscribe, adik-adik juga membantu channel ini menuju ke 10.000 subscriber. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Sekarang kita langsung masuk ke videonya. Untuk video yang pertama ini yaitu kelas 5 di episode 8 hari Rabu 13 Januari 2021 dengan judul Masalah Angkutan Umum. Untuk sinopsis atau rangkuman dari materi hari ini yaitu: bersama Kak Agung, Sindu, dan Paman Ajo, kamu diajak membaca cerpen tentang masalah klasik yang sering terjadi di angkutan umum. Kamu juga akan menuliskan isi pikiranmu tentang mengatasi masalah angkutan umum agar lebih baik lagi. Sebelum sampai di penghujung episode, kamu juga akan belajar tentang kalimat sebab akibat serta belajar tentang miniatur bus dan kerangka dengan mengeksplorasi jaring-jaring balok. Untuk muatan dan materi pembelajarannya, literasi yang pertama yaitu memahami angkutan umum dalam kota sekaligus permasalahannya. Yang kedua, menggali ide dengan cara berimajinasi seandainya menjadi seorang gubernur. Yang ketiga, kalimat sebab akibat. Untuk numerasi kali ini yaitu yang pertama, jaring-jaring miniatur kendaraan. Yang kedua, menentukan miniatur kendaraan dengan menggunakan konsep skala. Yang ketiga, jaring-jaring balok dengan menggunakan kemasan pasta gigi. Nah, yang ketiga ini adik-adik bisa praktekkan di rumah ya, pasti sangat seru. Untuk penguatan karakternya yaitu yang pertama bernalar kritis dan yang kedua adalah peduli sesama. Oke, langsung saja kita masuk ke soal dan jawabannya. Untuk soal dan jawaban kelas 5 hari ini yaitu: sebutkan masalah klasik yang sering terjadi di angkutan umum. Yang pertama yaitu kebut-kebutan di jalan. Nah, ini penyebab dari kebut-kebutan di jalan yaitu antara angkutan umum yang satu dengan yang lain itu jam keberangkatannya itu tidak sesuai, atau biasanya penumpangnya masih sedikit, jadi banyak angkutan umum yang ngetem. Nah, karena di belakangnya sudah ada lawannya atau angkutan umum yang lain, maka mereka jadi kebut-kebutan untuk menjadi yang di depan dan mendapatkan pelanggan terlebih dahulu. Yang kedua, yaitu berhenti di tempat sembarangan yang membuat macet. Seperti yang kakak katakan tadi, kalau kendaraan umum itu kebiasaannya adalah ngetem atau berhenti di sembarang jalan atau di pinggir jalan dalam waktu yang biasanya cukup lama. Nah, itu biasanya dilakukan untuk menanti penumpang yang akan datang atau biasanya menunggu jam di daerah mana penumpang itu akan banyak menaiki angkot. Untuk yang ketiga yaitu kapasitas yang belum memadai. Nah, biasanya ada angkutan umum yang kapasitasnya belum memadai. Contohnya seperti di trayek ke arah Kemayoran misalnya. Nah, ke arah sana itu penumpangnya cukup banyak dan angkotnya cuma sedikit, jadi mereka berdesak-desakan dan ada yang sampai tidak mendapatkan tempat duduk. Jadi itulah ketiga masalah klasik yang sering terjadi di angkutan umum di Indonesia. Untuk soal dan jawaban yang kedua kelas 5 yaitu bagaimana cara membuat jaring-jaring balok dari bekas kemasan pasta gigi. Nah, adik-adik bisa coba di rumah ya kalau kemasan kardus bekas pasta giginya masih ada. Yang pertama yaitu sediakan benda yang berbentuk balok, misalkan kardus air mineral,
bungkus pasta gigi atau bungkus sabun mandi. Yang kedua, guntinglah rusuk-rusuk balok tersebut seperti yang diperlihatkan oleh gambar berikut ini. Nah, pada bungkus pasta gigi itu kan sudah terbentuk ya adik-adik. Jadi adik-adik buka aja seperti di yang nomor 3 ini. Kalau sudah terbuka, nanti bentuknya akan seperti yang di nomor 3 ini. Yang selanjutnya yaitu rebahkanlah balok yang telah digunting. Beberapa rusuknya, bangun datar yang terbentuk merupakan jaring-jaring dari balok. Nah, tadi kan sudah direbahkan. Nah, jadi nanti itulah jaring-jaring balok. Kalau adik-adik masih bingung menginspirasikan atau membayangkan jaring-jaring balok itu gimana sih, Kak? Adik-adik bisa membuka kemasannya tadi. Nah, itulah namanya jaring-jaring balok. Di mana tutupnya, di mana alasnya, adik-adik akan paham jika praktek secara langsung. Oke, sekarang kita ke kelas 6 di episode 8 dengan judul Jalan-jalan naik angkutan umum hari Rabu 13 Januari 2021. Untuk sinopsis dan atau rangkuman materi hari ini yaitu Rio dan Temi menjenguk Rani menggunakan angkutan umum. Mereka mempelajari tentang hal negatif dan positif dari menggunakan angkutan umum. Dalam perjalanan pulang, Rio dan Temi menemukan keuntungan menggunakan angkutan umum untuk mengurangi kemacetan dilihat dari perbandingan volume transportasi dan lebar jalan. Untuk muatan dan materi pembelajarannya, literasi yang pertama yaitu memahami rute denah perjalanan menggunakan transportasi umum. Yang kedua, mengenal keuntungan menggunakan kendaraan umum. Dan yang terakhir yaitu mengenal dan berlatih kata penghubung. Untuk numerasi yang pertama yaitu mengetahui volume alat transportasi. Yang kedua, mengidentifikasi alat transportasi dan hubungannya dengan kemacetan. Untuk penguatan karakter yang pertama yaitu berakhlak mulia. Yang kedua, bernalar kritis. Untuk soal dan jawaban kelas 6 hari ini yaitu sebutkan dampak positif dan negatif naik angkutan umum. Kita mulai dari yang dampak positifnya dulu ya adik-adik. Untuk dampak positifnya yang pertama yaitu mengurangi polusi udara. Kenapa demikian? Karena dengan banyaknya orang yang menaiki kendaraan umum, jadi kendaraan pribadi semakin sedikit jumlahnya, sehingga mengurangi polusi udara. Yang kedua, lebih hemat. Pastinya karena menggunakan angkutan umum itu lebih menghemat biaya karena teman-teman tidak perlu membeli bensin dan hanya perlu membayar di angkutan umum. Dan angkutan umum di Indonesia itu harganya relatif murah. Yang ketiga yaitu mengurangi kemacetan kendaraan umum. Seperti yang saya katakan tadi, dengan banyaknya orang yang mengendarai kendaraan umum, maka jumlah mobil atau jumlah kendaraan yang ada di jalan itu semakin berkurang sehingga mengurangi kemacetan. Untuk dampak negatifnya yaitu sering terjadi kejahatan. Karena jumlah penumpangnya yang sangat banyak, biasanya di kendaraan umum sering terjadi kasus pencopetan atau pelecehan. Nah, jadi adik-adik kalau mau naik kendaraan umum, lebih baik adik-adik masih didampingi orang tua karena itu lebih aman untuk keselamatan adik-adik. Yang kedua, jadwal keberangkatan tidak selalu ada. Jadi, kelemahannya kalau naik kendaraan umum, kita harus menunggu jadwal keberangkatannya. Tidak bisa langsung kita jam ini harus ada, itu tidak bisa karena namanya juga kendaraan umum, jadi yang naik juga bukan cuma kalian saja ya. Yang ketiga, waktu perjalanan lebih lama ini karena kendaraan umum biasanya masih harus menaikkan dan menurunkan penumpang, jadi waktunya mungkin relatif lebih lama. Oke, untuk soal yang kedua yaitu mengapa menggunakan angkutan umum dikatakan dapat mengurangi kemacetan? Padahal kenyataannya banyak sopir angkutan umum berhenti di sembarang tempat dan menyebabkan macet.
Untuk jawabannya ini sebenarnya sudah terjawab di soal sebelumnya, tapi biar lebih jelas kakak tuliskan ya, biar adik-adik gampang dalam menulisnya. Untuk jawabannya yaitu, karena jika hampir seluruh orang di kota tersebut menggunakan angkutan umum, maka mengurangi volume kendaraan di jalan. Bus bisa menampung banyak orang, sedangkan kendaraan pribadi hanya digunakan orang itu sendiri. Sehingga menggunakan angkutan umum dirasa solusi paling tepat menangani kemacetan. Jadi itulah jawabannya kenapa menggunakan angkutan umum dapat mengurangi kemacetan. Terima kasih buat adik-adik yang sudah nonton video kakak kali ini. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan videonya, share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa mencapai 10.000 subscriber di minggu ini ya. Dan jangan lupa komen kalau adik-adik ada yang belum paham, dan jangan lupa follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.